Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun sewu, untuk sambutan keluarga saya memakai bahasa Jawa. Jadi tadi MC mewakili anak-anak milenial, saya mewakili kesepuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para sesepuh pilih sepuh keluarga ageng Trah Bani Haji Nur Ali saha para sederek, para adik-adik, putra putri wayah keturunan Trah Bani Haji Nur Ali ingkang kula tresnani. Berwakaning atur, monggo kita sesarengan muji syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kanugrahan kasarasan dumateng kita sedaya saengga wonten ing wekdal siang menika kita saged makempal wonten ing griya kepanjen mriki kanthi sehat wal afiat boten kirang setunggal punapa. Monggo raos syukur menika kita ikraraken bilisan kanthi ngucap alhamdulillahirabbil alamin. Salawat salam mugi kunjuk dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi ingkang kita antu-antu syafaatipun wonten ing yaumil kiamah. Mugi-mugi kita sedaya keluarga ageng keturunan Trah Bani Haji Nur Ali saged kalebet umatipun ingkang badhe pikantuk syafaatipun. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Wonten ing wekdal menika keluarga Haji Prawoto ingkang dados tuan rumah sawalan siang menika. Kula minangka wakil keluarga kepareng matur sepindah ngaturaken sugeng riyatin Idul Fitri 1423 Hijriah. Mugi-mugi ibadah kita saklebeting Ramadan dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala, pikantuk ridhonipun, pikantuk maghfirahipun. Amin ya rabbal alamin. Kaping kalih ngaturaken sugeng rawuh lan ngaturaken panuwun awit sampun kersa nglonggaraken wekdal ngrawuhi kempalan sawalan Trah Bani Haji Nur Ali ing siang menika. Mugi-mugi tindakipun Bapak Ibu sederek-sederek sedaya saking dalem dumugi papan mriki saged kalebet amal ibadah pikantuk ridhonipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun mbok pilih keluarga Haji Prawoto anggenipun nyambut nyiapaken papan gelaran lan sedaya uparambenipun kagem acara sawalan ing siang menika tasih kathah kekiranganipun. Atas nami keluarga kula nyuwun agunging pangapunten. Cekap semanten atur kula mbok bilih wonten atur kula ingkang kirang meranani wonten ing penggalihanipun Bapak Ibu lan sederek-sederek sedaya kula nyuwun agunging pangapunten. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun sewu ibu-ibu, ini tadi bahasa Jawa nggih. Untuk yang tidak mengerti mungkin lain waktu ada teks translate-nya. Mungkin bisa dilihat di layar, ditranslate dengan bahasa Indonesia, dan mungkin suatu saat nanti ada ditranslate pakai bahasa Jepang, pakai bahasa Korea, atau pakai bahasa Inggris atau bahasa yang lain-lain, tapi tetap bahasa utama kita inggih menika Jawa, bahasa Jawa. Mekaten matur nuwun pranata adicara Mbak Desa. Wekdal kula wangsulaken. Matur suwun budeku yang baik hati dan tidak sombong. Tuh Ben sekarang lagi kayak Bang Woto, nggak kayak Mbak Suf. Halus banget.
Acara selanjutnya adalah Birrul Walidain yang akan dibawakan oleh Bapak Haji Iksanuddin. Beliau adalah putra menantu dari Simbah Haji Utoro. Kalau ini saya juga baru tahu ya, karena setelah diceritain ayah. Maaf ya, karena jarang ketemu. Monggo kantor Bapak Haji Iksanuddin, waktu dan tempat saya haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Puji syukur benjut datang asal dalam Allah SWT. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bersama-sama berkumpul untuk silaturahim dan birrul walidain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saat pun kita mengaturkan panjurung-panjungo kamangke ka Rumi ini maos Al-Fatihah, lajeng ayat kursi, lajeng surat Ikhlas, Falak lan Nas. Monggo sareng-sareng kita dhewe. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat
wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat Allahumma ghfir lana dunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara Allahumma ghfir li arwahi li abaihim wa ummahatihim wa li khusus ila ruhi Eyang Cokrawinangun wa azwajihim li abaihim wa ummahatihim Allahumma ghfir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wassalji wal barad wa naqihim minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas wabdilhum daran khairam min dari wa ahlan khairam min ahli wa jaran khairam min jari wa qihi fitnatal qabri wa adzaban nar wa adkhilna jannata bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma taqabbal minna siyamana wa sujudana wa ruku'ana wa taqabbal minna a'malana fi syahri Ramadan fi syahril mubarak ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin Allahumma a'ilna minal bala wal musibah Allahumma a'ilna minal bala wal musibah ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin Allahumma taqabbal minna a'maluna fi syahri Ramadan Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama Allahumma ballighna fi syahri Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haji Sanuddin. Semoga dengan bacaan birrul walidain ini dapat menjadi pengingat kita akan tauladan para kakek nenek kita dan senantiasa terjaga kesolehan kita untuk selalu mendoakan orang tua yang akan menjadi sedekah jariah para pendahulu kita. Amin. Acara selanjutnya saya akan mengundang Pak Deza Hrawi atau biasa aku panggil Pak Deza. Pak Deza ini pernah menginap di rumahku sewaktu aku masih tinggal di Bali. Beliau banyak bercerita sehingga aku belajar tentang indahnya silaturahmi. Karena di kota manapun Pak Deza singgah, kalau ada saudara yang tinggal di kota itu pasti akan dikunjungi. Nah kali ini Pak Deza akan memandu acara Ahlan wa Sahlan. Moga Pak Deza saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Esa. Bapak Ibu jamaah Bani Nur Amin yang saya hormati, pada kesempatan siang hari ini kita akan melaksanakan ahlan wa sahlan. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallam. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallam. Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa Allahumma sholli ala
sholli wa sallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim Allahumma sholli alaihi wasallam Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli wa sallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Oleh panas ya. Biasa. Putrine oke kok. Ayo. Alhamdulillah sedang berjalan acara dan salam untuk semua keluarga Mas Lutfi. Kita doakan semua dalam keadaan sehat. Saya dengar Pak Tomo juga puasa sebulan penuh. Sementara itu barangkali sudah rutin cuci darah. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Dan barangkali ini semua kumpul di Bintaro ya untuk keluarga Mas Lutfi ya. Alhamdulillah. Sementara kita sambil ramah tamah dan nanti akan kita lanjutkan acara. Melanjutkan acara berikutnya yaitu nasihat dari sesepuh. Mbah yang overall ini mbah yang milenial dan kekinian, sangat perhatian dan tertib. Aku selalu mengamati beliau, kalau bicara selalu lutut. Dan yang paling aku kagumi adalah selalu banyak ide untuk menyatukan dan mengumpulkan keluarga. Salah satunya adalah main sepeda yang diakhiri dengan makan-makan. Dari situ aku belajar bagaimana menjalin silaturahmi dengan keluarga. Ini dia simbah yang kekinian
yaitu Simbah Haji Ismantoro atau biasa dikenal dengan Mbah Jo. Monggo Mbah Jo kami persilahkan untuk memberi wejangan terutama kepada kami yang muda-muda ini. Ya, terima kasih Kaisar cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Al-ayah. Bapak, Ibu, adik-adik, keponakan-keponakan keluarga besar Haji Nur Ali, alhamdulillah, mari senantiasa kita panjatkan syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpah nikmat karunia-Nya hingga pada hari ini alhamdulillah kita bisa melaksanakan kegiatan silaturahmi dalam rangka halal bihalal. Setelah selesainya kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, syukur alhamdulillah setelah 2 tahun berturut-turut kita tidak bisa ketemu karena kebijakan pemerintah di dalam rangka pencegahan penularan COVID-19, maka tidak boleh diadakan pertemuan-pertemuan. Hari ini pun kalau kita lihat COVID memang masih belum selesai, sehingga kita sendiri harus sudah timbul kesadaran untuk mewaspadai penularan COVID dengan kita disiplin diri memakai masker walaupun tidak sebegitu ketat, tapi upaya ini diharapkan bisa mencegah penularan sehingga setelah Lebaran nanti tidak ada perkembangan COVID yang berarti. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita umatnya. Kita bersyukur mendapat bimbingan, mendapat pedoman dari Rasulullah SAW sehingga jalan kehidupan kita insya Allah ke jalan yang diridhai Allah SWT. Bapak, Ibu, hadirin keluarga besar Haji Nur Ali, sudah menjadi kewajiban orang tua untuk selalu mengarahkan, selalu memberi bimbingan kepada anak-anaknya. Kenapa? Karena memang anak ini adalah amanah Allah. Amanah Allah yang dititipkan kepada kita sebagai orang tua. Sehingga berkewajiban kita untuk selalu mengarahkan dan membimbing kepada anak-anaknya sebagai amanat Allah. Jadi kalau orang tua memberikan bimbingan, kalau orang tua memberikan arahan, itu karena menghindari dosa, tidak melaksanakan perintah Allah. Qu anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kita memang diperintahkan, orang tua memang diperintahkan. Dan orang tua juga merasa bahwa anak-anak ini adalah amanah dari Allah. Pada saat kita kembali ke Allah nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Bagaimana kamu mendidik anak, bagaimana kamu menjadikan anak sehingga menjadi orang yang bertakwa. Itu tugas yang diberikan oleh Allah. Sehingga orang tua melaksanakan dengan berbagai cara agar anak-anaknya tetap dalam kehidupan yang islami, sehingga nanti insya Allah kalau kita bisa memperhatikan anak kita
dan anak kita menjadi orang yang bertakwa dan berperilaku islami, insya Allah pertanggungjawaban kita di hadapan Allah itu akan ringan. Walaupun kita tahu sebegitu banyak tantangan untuk bisa menjadikan anak-anak kita sebagai anak-anak yang soleh solehah. Tetap orang tua berupaya, walaupun sudah berupaya, kadang masih juga ada yang masih belum sempurna dalam melaksanakan apa yang diinginkan oleh orang tua. Dari satu sisi orang tua ke anak itu ada tanggung jawab, karena anak adalah amanah dari Allah. Di sisi yang lain ada kewajiban anak kepada orang tua. Ada kewajiban yang harus dilaksanakan oleh anak kepada orang tua. Yang pertama, anak itu harus taat kepada orang tua. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23, wa bil walidaini ihsana al-ayat, dan kepada orang tua taatlah kamu kepadanya. Taat itu adalah melaksanakan perintah keinginan orang tua dan menghindari hal-hal yang tidak disukai oleh orang tua. Harus dengan orang tua itu harus taat, tidak boleh melawan. Nah, kalau toh ada anak yang melawan keinginan orang tua, itu barangkali dari orang tua kita yang masih kurang pas, kurang bisa diterima di dalam memberikan arahan sebagai kewajiban orang tua kepada anaknya. Jadi anak itu harus taat kepada orang tua. Bagaimana bentuk ketaatan itu? Salah satunya kalau dipanggil orang tua itu datang. Jadi kalau orang tua memanggil itu harus segera datang. Jangan ditunda-tunda. Masih banyak, kalau kita sering lihat anak-anak kita itu kalau dipanggil itu masih mengko-mengko, entarlah, masih nanti saja. Itu kalau kita tidak ingatkan dan kita tidak disiplinkan, maka dipanggil orang tua yang tidak segera menyahut, tidak segera merespon, itu nanti akan berkelanjutan dengan tidak diperhatikannya perintah orang tua. Sehingga sebagai anak ini kebetulan anak cucu Mbah Haji Nur Ali ini juga mesti harus diperhatikan betul. Kalau yang masih punya orang tua, kalau dipanggil orang tuanya itu segera datang, segera ditanyakan kenapa manggil, apakah dimintai bantuan, apakah ditanya, apakah ingin sesuatu bantuan kita kepada orang tua, itu harus segera datang. Itu salah satu bentuk baktinya juga. Panggil harus segera datang. Kemudian kalau anak itu sudah mampu mencari nafkah, maka jika mampu itu nafkah orang tua ditanggung nafkah orang tuanya jika sudah mampu, karena kita mesti harus ada batas nih sebagai anak. Kalau memang belum mampu, tanggung jawab orang tua untuk memberi penghidupannya, memberi makan, memberi minum, memberi pakaian, menjadi tanggung jawab orang tuanya. Tapi kalau sang anak sudah mampu, kalau ada kelebihan bisa diberi nafkah orang tuanya, ya tidak
dilihat kondisinya. Kalau memang sehari-hari tidak ada yang bisa untuk menafkahi diri orang tua itu, maka anak berkewajiban menanggung nafkah orang tua. Ini ada di surat Al-Baqarah 215. Ma anfaqtum min khairin walil walidain. Jadi nafkahkanlah rezeki dari Allah, itu pertama untuk orang tua, kemudian untuk sahabat, kemudian untuk orang-orang terdekat, kemudian untuk lingkungan. Sehingga kalau kita berinfak memberi nafkah ke orang lain, itu diutamakan ke orang tua. Itu bentuk baktinya juga. Bentuk bakti yang lain merawat orang tua. Ada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim, seseorang yang tidak merawat kedua orang tuanya ketika sudah renta termasuk orang yang merugi dan tidak masuk surga. Jangan sampai anak cucu cicit Mbah Haji Nur Ali ini lupa kewajiban kepada orang tuanya. Ini anak kalau sudah gede, sudah berumah tangga, sudah punya nafkah, ini harus bisa dipahami kewajiban-kewajiban ini, dan harus diketahui oleh istri atau oleh suami. Sebab kalau istrinya tidak tahu diri dengan orang tua suaminya, kalau suaminya tidak tahu diri dengan orang tua istrinya, komunikasi ini bisa menjadi hal yang krusial. Hubungan antara anak, menantu, dan mertua ini harus dikelola dengan sebaik-baiknya, sehingga tugas kewajiban anak harus taat ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kalau dalam Islam itu kalau anak perempuan sudah nikah, itu maka hubungan tanggung jawab ke orang tuanya itu sudah selesai. Jadi akad nikah itu kan ini saya serahkan anak saya kepada kamu, disebut namanya, kemudian yang dinikahkan menjawab saya terima nikahnya. Itu artinya administrasi di akhirat sudah berubah. Yang tadinya anak perempuan itu menjadi tanggung jawabnya, ketika sudah dinikahkan maka anak perempuan itu harus lebih bertanggung jawab kepada suaminya, bukan lagi kepada orang tuanya. Nah, ini harus bisa diimplementasikan, harus bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga bakti anak ke orang tua itu masih tetap bisa harus dilakukan. Kemudian bentuk bakti yang lain adalah berbicara dengan santun dan lembut kepada orang tuanya. Mohon maaf kalau orang sudah tua itu biasanya bicaranya menjadi kurang jelas, pendengarannya juga menjadi kurang lancar, sehingga kalau ada omongan orang tua yang diterima kurang jelas dan diterima kurang lancar pendengarannya, ditanyakannya dengan cara yang lembut dan jangan kasar, apalagi membentak. Dikongkon dikrungokne suarane ning ngongkon kok kaya gembreng-gem, ngomong apa iki? Tanya kamu apa? Dengan orang tua itu harus bicaranya lembut dan jangan kasar. Kemudian bentuk bakti yang lain kepada orang tua bagi anak-anak ini adalah menghindari sesuatu yang tidak disukai oleh orang tua. Kalau orang tuanya sudah mengatakan ojo ngono kuwi lah, misalnya punya anak laki-laki sudah remaja, dolan wae nek mulai bengi nek rung jam 09.00 rung tekan rumah. Kemudian dilengke. Ya mbok nek mulai rampung sekolah, rampung kuliah terus pulang. Maksimal sampai rumah itu ya jam 7 lah. Biasanya nesu, nek tengok ini nesu ya. Nah, ini anak harus sadar betul
apa yang tidak disukai orang tua itu harus kita laksanakan. Karena ini bagian dari menyenangkan hati orang tua. Nah, dalam situasi silaturahmi seperti inilah kita bisa saling ingat mengingatkan, karena silaturahmi lebaran itu rata-rata atau pada umumnya kita ke orang tua itu menyampaikan sembah sungkem, menghargai ke orang tua, mengagungkan orang tua, menghormati orang tua. Ya itulah pelaksanaan dari perintah ayat Quran tadi, ku anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah. Jadi orang tua memang harus melaksanakan amanat untuk kita tetap bisa melaksanakan perintah agama, sehingga si anak pun juga harus tetap patuh dan taat kepada orang tua. Kemudian jangan lupa kepada orang tua itu didoakan untuk kebaikan dunia dan akhirat. Bahwa orang tua sudah mendidik, orang tua sudah membiayai pendidikan, dan sekarang sudah menjadi orang, bisa bekerja, bisa punya penghasilan. Nah itu kebaikan orang tua itu harus kita balas juga dengan senantiasa mendoakan kebaikan orang tua untuk kehidupan dunia dan akhirat. Ini menjadi tugas anaknya kepada orang tua. Bagi yang orang tuanya masih hidup, bisa langsung ketemu, bisa langsung didoakan, bisa langsung bersalaman minta doa restu. Bagi orang tuanya yang sudah meninggal, bisa kita doakan di setiap kewajiban sholat kita yang 5 waktu. Kemudian kewajiban yang lain sebagai bentuk kepada orang tua adalah menjaga nama baik, menjunjung tinggi kehormatan. Kalau dalam bahasa Jawa ada istilah mikul dhuwur mendem jero. Mikul dhuwur mengangkat nama baik, dan mendem jero itu adalah mengubur hal-hal buruk yang ada di orang tuanya, supaya kemudian hal-hal yang buruk tidak dicontoh oleh orang lain. Nah ini harus juga menjadi pengertian kita bersama. Makanya di dalam acara silaturahim halal bihalal ada kesempatan, ada momentum untuk kita sowan ke orang tua, untuk kemudian kita menyampaikan bakti kita kepada orang tua. Nah itu kita laksanakan dan kita ingatkan pada pertemuan kali ini pula. Barangkali demikian yang bisa saya sampaikan. Kemarin ini kan disusun acaranya oleh Mas Arif. Ada rangkaian acara sedang pembukaan sejak ini, termasuk petugasnya. Saya minta ditulis nama petugasnya, sehingga semua yang di keluarga Pak Prawoto semua terlibat, sampai dengan tadi MC-nya Kaisa, ada Nadine, ini kemudian yang lain. Tiba-tiba nasihat orang tua kok disebut nama saya, aku kaget juga. Tapi tak telusur-telusur, oh iya aku ternyata paling tua ini. Yang hadir ini abunya ini saya paling tua yang laki-laki. Tapi sebetulnya masih ada satu yang lebih tua, Mas Sutomo. Halo Mas Lutfi, masih lihat ya? Nah, Mas Sutomo itu kondisinya sehat, alhamdulillah. Tadi pagi saya dapat laporan dari Mbak Lia, alhamdulillah Pak Tomo sebulan puasa penuh. Kami mohon doa untuk kesembuhan ibunya, karena ibunya saat ini seminggu 2 kali harus cuci darah. Nah, mudah-mudahan diberikan kesehatan untuk semua keluarga Bani Nur Ali dan tetap dalam keadaan yang sehat, aman, sejahtera. Di Jambi tadi Ujang juga sudah melihatkan yang hadir di situ. Ini salam dari
keluarga yang dari Jambi yang hadir di sini, disampaikan salamnya dan minta doanya semua keluarga yang di Jambi mudah-mudahan diberikan kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatan untuk semua. Ini ada permintaan ini, Mas Tomo mau bicara nih. Mas Tomo mau bicara, tapi saya nggak tahu nih teknisinya gimana nih supaya bisa muncul di bisa ya Mas Arif. Tahajud atau pilihan yang lain ini dasarnya adalah dari surat Al-Jamin surat 73 20 ayat pertamanya membacakan sholat malam, tapi di akhir ayatnya sholat malamnya tidak wajib. Namun demikian Rasulullah tetap mempertahankan untuk sholat malam. Rasul tidak pernah meninggalkan sholat malam karena hitungannya sholat malam itu ada 27 pahala. Pahalanya adalah secara tinggal. Mereka kalau sudah biasa sholat malam akan melihat Allah. Dasarnya Al-Qiyamah ayat 21 ayat 22 dan ayat 24. Kaum mukmin wajahnya sangat termenung karena melihat Allah. Lalu dalam sholat alamat salat kehormatan bagi orang mukmin yang telah melihat Allah. Semoga pahalanya mulia. Itu dasarnya. Dari yang pertama itu keuntungannya adalah melihat Allah. Yang kedua, kita termasuk orang yang bisa dipertawakan karena biasa sembarangan. Dalam hadis yang dia pernah katakan, Allah itu tertawa kalau mereka yang pada waktu lewat ini hasilnya cantik, hasilnya untuk tahun malam untuk sholat malam. Yang kedua adalah pasukan yang berperang di jalan Allah. Sehingga teman-temannya juga kalah, tetapi dia terus tetap berperang. Yang ketiga adalah umat yang biasa mengadakan perjalanan, tapi malamnya tetap sangat malam. Itu Allah akan bertawa. Keuntungannya apakah Allah bertawa? Kita tetap dibebaskan dari hisab. Itu riwayat Abu Dawud, Abu Jalan. Kemudian keuntungannya sholat malam, yang berikutnya adalah menghapus segala dosa dan kesalahan dan menolongi kuburannya akan selamat. Kalau memperlindah wajah, mengusir penyakit. Dosa dan kesalahan yang diaturkan itu barat angin meniup daun kering dari pohon. Kemudian kita akan selamat dari neraka. Ini dasarnya dari hadis yang diriwayatkan Bukhari. Ada seorang sahabat namanya Abdullah tidur di masjid, bermimpi diajak ke neraka, tapi hanya di luarnya. Neraka itu bentuknya seperti sumur, persis seperti sumur yang ada darah tinggalnya. Dan di dalam itu terdengar suara yang pernah dia dengarkan. Maka dia minta ampun kepada Allah. Lalu malaikatnya mengatakan tidak takut. Lalu mimpi itu diceritakan kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan bahwa sholat malam itu akan menghalangi masuk neraka. Yang kedua, di hari kiamat
dipakai nanti kita akan berdiri. Berdirinya seorang mukmin itu ada dua tempat berdiri waktu sholat, tempat berdiri pada waktu dibaca nafas. Barang siapa yang berdiri lama dalam sholat, maka akan diselamatkan berdirinya diri pada sholat. Itu keuntungannya. Keuntungan berikutnya adalah mahar. Jadi sholat malam itu adalah mahar untuk meminang bidadari di surga. Yang berikutnya adalah husnul khotimah. Jadi yang biasa orang sholat malam itu akan diselamatkan dalam peristiwa salatul maut, itu akan selamat dari godaan setan. Karena kebiasaan sholat malam. Kemudian dalam sebuah hadis dan diriwayatkan Al-Qur'ani, bahwa yang sebaik-baiknya waktu adalah malam dari sepertiga akhir, itu paling baik. Siapa yang berdoa itu akan dikabulkan. Itu doa yang dikabulkan. Kemudian kalau takbir masjid itu kalau bisa sepanjang misalnya ayat yang dibaca, karena kita tidak hafal satu surat, misalnya Al-Baqarah, Al-Imran. Al-Baqarah itu ada 286 ayat, Al-Imran itu ada 200 ayat. Jadi kalau tidak sanggup, maka yang dibaca surat Ikhlas. Surat Ikhlas itu 4 ayat kali 33. Jadi itu hampir 132 ayat. Kali 4 rakaat, jadi hampir 500. Nanti dibaca nakal, kita antrinya tidak terlalu lama, karena itu dibebaskan dari berdirinya dibaca nakal. Itu kira-kira keuntungan yang akan diterima orang yang suka membayar malam atau tidak boleh. Untuk kita melihat Allah, kita harus bisa memahami Mbak Putri untuk bisa memahami melihat Allah yang tadi tidak disebutkan. Itu gambaran mengenai sholat malam yang biasa dilakukan oleh Mbak Nurali dan Ibu Nurali. Mudah-mudahan kita bisa meniru. Tidak terlalu lama yang kita lakukan, karena ini kalau bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, demikian tadi pesan yang disampaikan Pak Tomo, langsung mengingatkan kembali. Beliau mengingatkan bahwa dulu Mbah Nur Ali itu bersama Ibu Haji Nur Jannah itu sangat rajin sholat malam. Sangat rajin sholat malam. Itulah maka beliau mengingatkan kita anak cucunya jangan sampai ketinggalan untuk sholat malam. Jangan sampai tidak sholat malam. Itu saya juga rasakan betul, karena waktu itu juga saya tahu pelaksanaan sholatnya setiap malam, itu selalu sholat malam dan mendoakan kepada anak-anaknya. Maka inilah kita sekarang, yang ada kita sekarang ini adalah dari terkabulnya doa Bapak Ibu Haji Nur Ali, karena beliau selalu mendoakan kepada anak cucunya agar kemudian di kelak kemudian hari menjadi orang yang berguna bagi agama, nusa bangsa, dan mulia dalam kehidupannya. Kemuliaan hidup kita yang kita rasakan hari ini adalah doa dari
kedua beliau. Maka kita yang sekarang sudah menjadi orang tua, sudah punya suami, sudah punya istri, sudah punya anak, harus terus melanjutkan apa yang sudah diusahakan oleh orang tua kita dulu. Kalau anak cucu kita ke depan mau menjadi orang yang mulia dalam kehidupannya, kita orang tua ini yang harus sekarang berusaha, harus ada usaha, harus berdoa agar anak cucu kita besok-besok juga menjadi anak yang berguna bagi agama, nusa bangsa, dan mulia dalam kehidupannya. Nah, tadi Pak Tomo bilang tentang makam apa tadi ya? Jadi saya ingat makam kita, makam keluarga Bani Cokro sebenarnya itu kemarin sudah kita bareng-bareng bersihkan, dan yang di Jogja bahkan yang dari Kaltim kemarin ikut datang membersihkan makam, karena makam kita itu sudah sangat lama tidak terpelihara. Nah, sekarang ini kondisi makamnya itu sudah menjadi daerah yang terbuka dan sudah agak sedikit bersih, tapi masih belum tuntas. Kita masih akan teruskan menata lingkungan. Yang kita angkat-angkat, yang kita baik-baikkan bukan makamnya, tapi lingkungan makam itu yang harus kita bersihkan, karena makam kita itu sekarang posisinya salah satu di antara 3 makam umum yang ada di situ, sehingga kalau ada orang memakamkan di makam sebelah selalu melihat aja ini makamnya seperti ini reget banget, oh makamnya keluarga ini Mbah Cokro. Nah itu kita yang menjadi kurang enak karena tidak terpelihara. Makanya kemarin kita sudah mulai sedikit untuk kita pelihara, dan akan kita lanjutkan setelah puasa ini untuk kita lanjutkan pemeliharaannya. Hanya kembali lagi butuh dana. Yang selama ini kita lakukan, dana sedikit-sedikit sudah kita talangi, tapi ini kemarin bangunan bekas gudang keranda itu sudah kita bongkar, sudah kita ratakan dengan tanah, dan akan kita bangun pondok kecil sebagai tempat untuk berteduh kalau kita sedang ada acara pemakaman. Dan bikin pondok kecilnya ini yang butuh biaya. Maka kami besok mengusulkan di acara Bani Cokro dana sosial yang rencananya besok kita edarkan, itu saya akan minta untuk bisa dialokasikan untuk menata makam supaya lebih teratur, lebih terawat, dan lebih baik lagi. Syukur-syukur yang jarang melihat makam yang dari luar kota bisa juga memberi dana. Giling, tolong ke aku titip ben tinggal nambahi biaya memelihara makam. Nah, itu alhamdulillah. Demikian Bapak Ibu, waktu yang diberikan ke Isa untuk saya sampaikan tadi sudah semuanya. Saya kira saya hanya mengingatkan tugas orang tua itu menjaga anak keturunannya dari api neraka. Barangkali uraiannya sudah cukup jelas, masing-masing sudah tahu. Dan tugas anak ke orang tua itu harus taat dan berbakti. Tadi uraiannya berbakti itu ya harus patuh dengan perintahnya, jangan sakiti hatinya. Kemudian tadi kalau ada rezeki lebih, wong tua ini dikei ya orang nolak. Kemudian tadi juga didoakan, orang tuanya itu didoakan. Gantian, kalau selama ini orang tua yang berdoa untuk anaknya, sekarang anaknya juga jangan lupa mendoakan orang tuanya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca gerbong Toro atas ucapannya, semoga kita generasi muda terus Haji Nur Ali bisa mengambil hikmahnya. Amin. Acara selanjutnya adalah istirahat sembari ramah tamah. Namun sebelum acara istirahat dan ramah tamah ini, saya akan tutup dulu acaranya dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya selaku pembawa acara, apabila dalam membawakan acara ini banyak salah kata dan salah ucap, saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya.
Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas keikhlasan hadirnya Bapak Ibu dan Saudara. Yeah.